Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait nutrigenomik dan diabetes tipe 2. Anggota kelompok kami ada Dimas Wahyu Wimantoro, Mesiva Putri Anjani, Ratu Fernanda, saya sendiri Rania Farid, dan Virgilia Tuto Gerugoko. Diabetes merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia persisten dalam aliran darah sebagai akibat dari ketidakmampuan kerja dan/atau kegagalan produksi hormon insulin yang berfungsi untuk mendorong masuknya glukosa ke dalam sel. Diabetes terbagi menjadi 3 jenis, yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Dari ketiga jenis diabetes tersebut, diabetes mellitus tipe 2 mempunyai kasus tertinggi yang mewakili 90% kasus, dan itu terjadi ketika tubuh tidak menggunakan insulin yang diproduksi dengan benar atau tidak menghasilkan hormon yang diperlukan yang mampu mengendalikan glukosa darah. Karakteristik dari diabetes tipe 2 yaitu perkembangan dan persistensi hiperglikemia yang terjadi bersamaan dengan hiperglukagonemia dan peningkatan produksi glukosa hati. Resiko dari penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini yaitu berbagai gangguan metabolisme seperti gangguan metabolisme lipid dan lipoprotein, stres oksidatif, peradangan subklinis, disfungsi endotel vaskular, dan hipertensi menyertai diabetes tipe 2. Stres oksidatif dan diabetes. Stres oksidatif ini yaitu ketidakseimbangan yang terjadi ketika produksi radikal bebas melebihi pertahanan antioksidan yang mengakibatkan kerusakan biomolekul vital pada membran dan DNA, protein, dan lipid. Berkurangnya stres oksidatif ini terjadi karena antioksidan, molekul yang memainkan peran penting melawan radikal bebas, bertindak untuk menghilangkannya atau mengubahnya menjadi produk yang kurang beracun bagi sel. Resistensi insulin dan disfungsi sel beta pankreas berhubungan dengan stres oksidatif. Pasien dengan diabetes menunjukkan tingkat enzim dan antioksidan yang lebih rendah, penanda stres oksidatif yang rendah, dan peningkatan produksi ROS yang dapat berkontribusi pada komplikasi vaskular pada diabetes mellitus. Selanjutnya, nutrigenomik dan dietary faktor. Makanan fungsional dapat berinteraksi dengan genom, yang didefinisikan sebagai makanan yang mengandung komponen aktif fisiologis yang melakukan fungsi bermanfaat bagi kesehatan selain fungsi nutrisi dasar. Komponen-komponen ini disebut senyawa bioaktif. Walaupun hadir dalam jumlah yang kecil, namun asupannya sering memiliki kemampuan untuk mengurangi resiko penyakit kronis. Dan dianjurkan juga agar diperoleh dalam bentuk yang alami. Adapun beberapa contoh senyawa bioaktifnya diantaranya polifenol seperti resveratrol, quercetin, kurkumin, dan genistein. Kemudian gen dapat berubah selama kehidupan intrauterin, di mana ketika nutrisi dan senyawa makanan lainnya dapat memodulasi ekspresi gen atau bahkan mengubah urutan nukleotida dan mengubah respon organisme di hadapan senyawa beracun dan menular. Selain itu, urutan genetik individu yang diwariskan juga dapat mempengaruhi pola makan yang mengarah pada penekanan nutrisi dan resiko penyakit tidak menular. Pengetahuan tentang interaksi antara genom dan makanan ini berkontribusi pada promosi kesehatan dan mengurangi resiko penyakit tidak menular melalui diet yang dipersonalisasi. Selanjutnya, gen polifenol dan diabetes. Diet Mediterania telah bekerja untuk mencegah berbagai gangguan metabolisme seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes mellitus tipe 2.
dan juga telah terbukti mengurangi kejadian penyakit neurodegeneratif dan kanker. Penerapan diet Mediterania ini menghasilkan penurunan angka kejadian diabetes sebesar 52%. Kemudian polifenol dapat berinteraksi dengan molekul DNA, RNA, atau dengan protein yang terlibat dalam kaskade aktivasi, perubahan jumlah, fungsi, dan struktur. Umumnya, mekanisme epigenetik seperti metilasi, demetilasi DNA, dan modifikasi histon, baik dengan fosforilasi, asetilasi, atau lainnya, dapat timbul dari interaksi antara senyawa yang ditemukan dalam makanan dan gen yang terlibat. Modifikasi ini direproduksi dalam fenotip yang dapat mengubah keadaan kesehatan dan penyakit. Tetapi hal tersebut masih sangat kompleks karena variabilitas genetik, kompleksitas interaksi, dan variasi cara kerja polifenol. Selanjutnya, gen polifenol dan diabetes. Penyerapan dan metabolisme polifenol dalam tubuh manusia dapat memiliki dampak yang berbeda pada kesehatan manusia dan faktor-faktor seperti bioavailabilitas, mikrobiota usus, dan protein transport. Dan jenis polifenol juga dapat mempengaruhi bioaktivitas polifenol yang dikonsumsi. Polifenol dapat berinteraksi dengan epigenom dengan cara yang berbeda, yang dapat mengubah ekspresi gen, menyebabkan penghambatan atau aktivasi. Kurkumin misalnya dapat menyebabkan demetilasi dan berinteraksi dengan faktor transkripsi katekin seperti epigalcatekin 3 galat juga dapat mengurangi mekanisme metilasi dengan menghambat enzim DNA metiltransferase dan menyebabkan fosforilasi residu serin dan tirosin dari protein histon. Kemudian flavonoid seperti luteolin dan genistein dapat menyebabkan asetilasi histon H3 dan menyebabkan hipermetilasi gen dan menyebabkan penghambatan serta resveratrol dan asam folat. Selanjutnya, gen yang berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 2. Studi ini menekankan pentingnya berbagai gen dalam perkembangan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Gen yang terkait dengan stres oksidatif seperti NFA2 atau nuklear faktor dan NFA2L2 atau nuklear faktor erythroid 2 related to adalah target potensial untuk perlindungan dari stres oksidatif. Selanjutnya, gen yang dimaksud seperti PRKAA2 atau AMPK dan sirtuin-1 berperan penting dalam mengontrol produksi glukosa hati, metabolisme lipid, dan produksi insulin. Kemudian, ada beberapa gen yang terkait dengan sinyal insulin, diantaranya PI3KR1, IRS1, FFAR1, HNF4A, dan ENPP1 yang mengakibatkan sinyal insulin aktif dan terjadi aktivasi dan juga produksi. Selanjutnya, gen yang berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 2 yang merupakan sumber protein. Yang pertama, gen IGF2BP2 yang merupakan penting perannya dalam mengatur fungsi sel pankreas, sementara gen PCK1, PCK2, dan G6PC berkaitan dengan transportasi dan produksi glukosa. Kemudian, proses inflamasi dan stres oksidatif juga terkait dengan diabetes mellitus tipe 2 dengan gen seperti AGER, NFKB1, NFKB2, dan FTO yang terlibat dalam proses-proses ini. Kemudian memahami peran gen-gen ini dapat membantu dalam pengobatan dan pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Fungsi dari gen yang terkait dengan diabetes mellitus jika ditambahkan dengan senyawa bioaktif yang ditemukan dalam makanan menunjukkan beberapa jenis reaksi. Berikut adalah macamnya. Yang pertama ada gen NFA2L2. Fungsinya sebagai regulator ekspresi protein antioksigen. Makanan yang terkait ada zat
kurkumin yang mampu mereduksi stres oksidatif dan dapat digunakan dalam pencegahan dan pengobatan diabetes. Yang kedua ada NFE2. Fungsinya regulator ekspresi protein antioksidan. Makanan terkait konsumsi EGCG atau kandungan yang terdapat di dalam teh hijau dan kurkumin berhubungan dengan peningkatan gen NFE2. Selanjutnya ada gen PRKAA2. Fungsinya menghidupkan jalur metabolisme penting untuk produksi energi dan mematikan jalur yang menghabiskan banyak ATP atau energi. Makanan terkait seperti bawang merah, brokoli, dan apel dapat memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan anti-apoptosis. Selanjutnya ada SIRT1. Fungsinya berinteraksi dengan bahan genetik yang menyebabkan deasetilasi histon, yaitu mampu menonaktifkan gen. Makanan terkait seperti kandungan dalam anggur, yaitu resveratrol, sangat baik dan telah digunakan sebagai pengobatan diabetes dengan menormalkan hiperglikemia, meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan produksi glukosa. Selanjutnya ada gen PI3KR1, fungsinya terlibat dalam sistem kekebalan tubuh. Makanan terkaitnya adalah kunyit dapat mengurangi ekspresi gen tersebut. Selanjutnya ada IRS1, fungsinya mengkodekan faktor transkripsi yang menanggapi tindakan dari estrogen dan kanker. Makanan terkait EGCG, yaitu terkandung dalam teh hijau, pada konsentrasi rendah tidak menunjukkan aktivasi gen tersebut, tapi terbukti telah menjadi penghambat gluconeogenesis. Selanjutnya ada FFAR1, fungsinya regulasi metabolik sekresi insulin dan pengambilan glukosa hati. Makanan terkait antosianin yang ada dalam jagung juga memiliki kemungkinan untuk mengaktifkan gen tersebut. Selanjutnya ada HNF4A, fungsinya regulator gluconeogenesis hati dan sekresi insulin. Makanan terkait ada kandungan luteolin, flavon yang ada di dalam teh, kamomil, paprika, dan seledri memiliki efek penurunan lipid dengan menekan gen tersebut. Selanjutnya ada INPP1. Fungsinya glikoprotein transmembran dengan efek pada pensinyalan insulin dan metabolisme glukosa. Tidak ada artikel yang mengamati hubungan dengan makanan. Selanjutnya ada gen INPP1, fungsinya sebagai glikoprotein transmembran dengan efek pada pensinyalan insulin dan metabolisme glukosa. Makanan terkait yaitu defisiensi seng dapat mengganggu aktivitas beberapa gen tersebut. Selanjutnya ada IGF-2BP2, fungsinya mengatur metabolisme sel. Diet asupan protein yang kurang berhubungan dengan peningkatan gen tersebut. Selanjutnya ada PARP1, fungsinya sebagai sinyal kerusakan DNA. Gen ini dapat mencegah penurunan kadar ROS dan dari enzim pemulung radikal bebas. Senyawa ini dapat berinteraksi dengan faktor transkrip dan mengatur ekspresi gen. Selanjutnya ada gen SLC2A1 dan SLC2A4. Fungsinya pengkodean transporter glukosa. Makanan terkait berbagai porifera sebagai katakin, flavonoid, asam fenotik, dan lainnya terkait dengan peningkatan pengangkutan glukosa pada hewan dan sel manusia. Selanjutnya ada gen PCK1 dan PCK2, fungsinya membatasi glukogenesis untuk mengatur kecepatan proses. Makanan terkait seperti tanaman Juniper procera kaya akan polifenol dan mampu mengurangi ekspresi gen tersebut.
Selanjutnya ada gen G6PC, fungsinya produksi glukosa hati selama puasa atau diabetes mellitus tipe 2. Pengobatan dengan ekstra stigma saffron dapat mengurangi ekspresi gen tersebut. Studi menyatakan bahwa senyawa ini aktif dan mengakibatkan penekanan gen menurunkan glukosa hati karena AMPK mengatur secara negatif. Selanjutnya ada gen ESR1. Fungsinya mengkodekan faktor transkripsi yang merespon aksi estrogen dan kanker. Makanan yang terkait asam folat konsentrasi tinggi telah terbukti menyebabkan metilasi pada gen ESR1. Sebularin menurunkan metilasi gen ESR1, meningkatkan ekskresi hipermetilasi ESR1 yang diinduksi SR1 dan penurunan ekspresi gen ESR1 yang tidak signifikan. Berikutnya ada gen ENPP1, fungsinya glikoprotein transmembran dengan efek pada pensinyalan insulin dan glukosa. Makanan yang terkait tidak ada artikel yang berhubungan dengan makanan tersebut. Selanjutnya ada gen AGER. Fungsinya glikosilasi tingkat lanjut respirator spesifik produk akhir. Makanan terkait memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan faktor transkripsi seperti NF yang mengurangi transkripsi gen. Selanjutnya ada gen NFKB1 dan NFKB2. Fungsinya faktor transkripsi terlibat dalam jalur anti-inflamasi. Makanan yang terkait sebagian besar dengan mengurangi fosforilasi protein dan dapat meningkatkan vaskulasi pada penderita diabetes yang mengurangi resiko hipertensi, sudah diamati pada jaringan manusia dan hewan yang berbeda. Selanjutnya ada gen FTO. Fungsinya membentuk protein nuklir yang terlibat dalam pensinyalan insulin produksi ROS dan pengembangan jaringan adiposa. Makanan terkait bahwa gen FTO dan terkait dengan perkembangan diabetes tipe 2, anggapan bahwa diet dapat menetralkan predisposisi genetik yang terkait dengan gen FTO, tetap tidak ada penjelasan yang lebih jelas. Selanjutnya ada gen HNF4A. Fungsinya regulator gluconeogenesis hati dan sekresi insulin. Makanan terkait luteolin, flavon yang ada dalam teh chamomile, paprika, dan seledri memiliki efek penurunan lipid dengan menekan gen HNF4A. Selanjutnya ada gen ENPP1. Fungsinya glikoprotein transmembran dengan efek pada pensinyalan insulin dan glukosa. Makanan terkait tidak ada artikel yang berhubungan dengan makanan tersebut. Selanjutnya ada perspektif masa depan. Makanan fungsional yang mengandung senyawa bioaktif seperti resveratrol, quercetin, genistein, katechins, kurkumin, dan antihianins telah mempunyai fungsi dalam pencegahan dan pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Senyawa-senyawa ini berinteraksi dengan gen terkait sekresi insulin dan sinyal stres oksidatif, proses inflamasi, apoptosis seluler, serta metabolisme glukosa dan lipid. Namun, studi lebih lanjut diperlukan pada beberapa gen yang terkait dengan etiologi atau kontrol penyakit tersebut. Selanjutnya ada perspektif masa depan. Gen yang sudah banyak diteliti seperti PRKAA dan SIRT1 dapat dimanipulasi untuk mencegah atau mengobati diabetes mellitus tipe 2 karena mereka mengganggu ekspresi gen yang lain.
Cara kerja dari senyawa bioaktif ini perlu diteliti lebih lanjut, terutama pada gen yang terlibat dalam inflamasi apoptosis dan stres oksidatif. Variasi genetik dari setiap gen juga mungkin merespon secara berbeda terhadap senyawa tersebut, dan sebagian besar gen terkait dengan penyakit kronis lainnya memerlukan penelitian lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.